Cara jualan di Tokopedia bagi pemula, apakah masih bisa untuk bersaing dengan toko-toko yang sudah lama? Tentu saja bisa, teman-teman. Kamu wajib banget ya tonton video dari awal sampai akhir, supaya teman-teman pemula juga bisa paham caranya gimana buat kita ngebangun akun, caranya gimana kita upload produknya, dan caranya gimana dapatkan penjualan setiap hari atau banjir orderan. Tentu saja jualan di Tokopedia ini yang saya sangat rekomendasikan sekali, karena kalau kita ngomongin tentang kualitas performa, tentu saja di Tokopedia ini sangat bisa membantu untuk teman-teman para pemula. Karena di Tokopedia itu kita sebagai seller pemula itu sangat bisa kebantu untuk menjual produk-produk yang dimana produk itu masih ada di harga tinggi. Kalau mau jualan di Tokopedia, yang pertama yang harus kamu siapkan adalah tentukan produknya. Jadi kamu harus tentukan dulu nih, pingin jualan produk apa. Nah, tentu saja kalau kita jualan online itu nggak asal pilih produk asal-asalan. Nah, saya sarankan teman-teman pilih produk yang benar-benar produknya ini nggak gampang busuk, nggak gampang basi, dan nggak gampang rusak ya. Saya sarankan karena kita kalau jualan online itu butuh pengiriman yang cukup panjang. Bahkan ada yang sehari, 2 hari, ada juga yang sampai 7 hari pengiriman. Jadi kalau kamu misal jualan frozen foods, misal makanan-makanan yang siap saji, kemudian kamu jualan online, apalagi jualannya di Tokopedia, ya teman-teman ini bakal nggak masuk akal. Atau nggak kamu jualan hewan, yang hewan ini butuh makan tiap hari, kita kasih asumsi kayak gitu, teman-teman jualan di Tokopedia, dijadikan jualan online, itu nggak masuk akal banget. Nah, kalau teman-teman pengen jualan yang cepat saji kayak gitu, teman-teman bisa jualan di Facebook. Ya, kalau jualan di Facebook itu gampang banget. Misal kita jualan produk hari ini, itu bisa langsung terjual atau dapatkan orderan, dapatkan penjual. Itu gampang banget ya kalau di Facebook. Apalagi teman-teman di mana kamu lokasinya itu masih banyak pengguna-pengguna Facebook yang dimana itu mereka COD HP dan lain sebagainya. Nah, itu jualan di Facebook saya sarankan kalau pengen jualan yang cepat saji kayak gitu. Nah, cara jualan di Facebook gampang banget ya. Nanti coba kalau teman-teman mau juga saya bongkarin cara-cara biar cepat dapatkan penjualan sesuai dengan target di Facebook, coba kamu komen dulu. Oke, kita kembali lagi ke tema. Kalau kita jualan di Tokopedia, tentu saja kita jualan produk yang gak gampang rusak, tentu saja barang yang awet. Semisal apa? Semisal kaos polos kayak gini, atau enggak teman-teman bisa jual produk yang benar-benar kokoh bahannya. Nah, saya sarankan kenapa jualan produk yang benar-benar kokoh? Ya, kedepannya teman-teman kan jualannya jangka panjang. Kalau kamu jualan produk-produk yang benar-benar ini banyak dicari juga, tentu saja ini bakal ngebantu banget nih ketika teman-teman nanti tokonya sudah besar. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau kita jualan online itu jangka panjang ya. Misal kita buat toko sekarang, mungkin nanti bulan depan baru dapatkan penjualan yang stabil. Atau enggak kalian buka toko sekarang, teman-teman nanti bisa setahun depan baru dapatkan penjualan yang stabil. Yang penting kamu akan selalu ikut tren-tren. Makanya jangan lupa subscribe channel ini karena tiap hari saya akan update video-video terbaru berkaitan tentang cara jualan di Tokopedia, di Shopee, dan juga cara dapatkan penghasilan dari internet. Nah, semisal teman-teman sudah dapatkan salah satu produk untuk kamu jual, semisal kita ambil gambar aja kaos polos ya. Nah, kamu jualan produk kaos polos. Nah, harus apa bang kalau kita sudah punya produknya? Kalau teman-teman sudah punya produknya, yang paling pertama pastikan teman-teman harus siapkan produk dengan stok yang lumayan banyak ya. Saya sarankan minimal 25 produk lah, 25 barangnya setiap produk yang kamu jual. Nah, kan kita nggak ada yang tahu namanya jualan online. Ketika kita upload produk, kemudian produk kita banyak yang suka, banyak yang cari, itu bisa banget datangkan penjualan yang besar pada hari itu juga. Sesuai dengan pengalaman saya ketika jualan di Tokopedia teman-teman, 1 minggu itu saya buat produknya, alhamdulillah bisa langsung terjual hingga 1000-an. Dan ini gila banget ya, saya baru buka 1 minggu saja, dan ini benar-benar keteteran. Bahkan saya punya supplier dulu tuh sampai benar-benar keteteran banget ya, bingung nih ngatasinya produk yang gimana. Akhirnya saya liburkan toko dan kita maksimalkan produknya benar-benar sampai stok saya aman kali itu, dan alhamdulillah bisa normal lagi penjualannya. Jadi pengalaman ini bisa kamu jadikan pandangan atau gambaran gimana nanti teman-teman kalau pengen jualan online butuh yang namanya stok produk yang benar-benar maksimal. Nah, kemudian kalau kalian sudah menentukan produknya, apa yang harus dilakukan berikutnya? Ya harus teman-teman buka toko. Nah, cara buka toko di Tokopedia itu beda dengan di Shopee ya. Kalau di Shopee kan satu aplikasi untuk kita belanja juga, tapi kalau di Tokopedia itu butuh ada aplikasi yang satu lagi. Kalau kamu jualan lewat HP, kamu bisa install aplikasi Tokopedia Seller. Nah, di situ kita bisa setting iklan kita bisa upload produk kita bisa setting promosi kita, dan banyak sekali sama aja sebenarnya dengan Tokopedia Seller yang ada di
PC. Nah, saya sarankan kalau teman-teman benar-benar ingin fokus jualan di Tokopedia, kamu harus punya laptop ya, supaya teman-teman, karena gini, tampilan di laptop itu sama di HP, itu di laptop jauh lebih lengkap ya. Nah, tapi kalau nggak punya laptop ya pakai HP dulu, nggak masalah. Untuk daftar toko di Tokopedia Seller, teman-teman saya harap udah paham semua ya. Nah, tinggal teman-teman lakukan gimana caranya kamu langsung segera upload yang namanya KTP. Nah, ketika teman-teman sudah upload KTP, nah nanti di situ teman-teman akan dapatkan rekomendasi untuk mengaktifkan bebas ongkirnya. Nah, ketika kamu udah dapatkan bebas ongkir, itu artinya ketika ada orang yang mau beli produkmu, mereka bisa dapatkan ongkir 0 rupiah. Dan ini biasanya persyaratannya minimal belanja 50.000. Nah, ketika teman-teman udah dapatkan bebas ongkir, ini bisa sangat membantu banget ya. Ketika teman-teman masih mulai jualan, ini ketika bebas ongkir kamu udah aktif, ini sangat benar-benar membantu banget. Ketika nanti video produkmu udah muncul di beranda, produkmu udah kamu mulai iklan, ini bakal kebantu banget. Karena ketika ada orang yang klik produkmu, mereka langsung segera order dan mereka akan melakukan pembayaran. Karena apa? Udah lengkapin dengan fitur yang namanya bebas ongkir. Dan ini salah satu fitur yang wajib teman-teman ketika jualan di Tokopedia, pingin dapatkan penjualan, pingin produknya laku, ini yang harus kamu lakukan, yaitu aktifkan bebas ongkir di Tokopedia. Teman-teman ketahui juga kalau kita udah aktifkan bebas ongkir, itu nanti ada biaya layanan sekitar 2,6% atau lebih ya. Itu yang lama, kalau yang terbaru saya masih belum cek lagi, tapi ya ini sangat membantu banget ya teman-teman. 2,6% itu nggak kerasa kok ya. Ini bisa sangat membantu banget ketika teman-teman nanti jualan di Tokopedia. Dan kalau teman-teman sudah buat tokonya, kamu udah mulai upload produknya, nah gimana kemudian yang harus dilakukan? Ya teman-teman, optimasi produkmu. Nah, optimasi ini teman-teman kita melihat ya perkembangan, kita melihat apakah produk yang kita upload, produk yang kita pasang, produk yang kita jual, ini apakah benar-benar bisa mendapatkan penjualan. Nah, ini namanya optimasi. Nah, teman-teman perhatikan di cara optimasi ini, teman-teman harus benar-benar perhatikan karena ada beberapa cara yang harus kamu lakukan supaya bisa dapatkan penjualan. Oke, ketika kamu sudah tentukan produk dan juga teman-teman sudah mulai buka toko, ini udah saatnya kamu mulai jualan dan dapatkan cuan. Nah, untuk teman-teman pemula, langkah paling gampang banget, kamu itu lihat dari kompetitor ya, biar nggak ribet-ribet lagi, biar nggak bingung-bingung lagi, tentuin judulnya, tentuin fotonya, tentuin deskripsinya. Ini bisa kamu contek-contek dari kompetitormu. Kompetitor itu ibarat teman-teman jual kaos polos, kan banyak nih toko lain yang jual kaos polos. Nah, kamu ambil gambaran, ambil contekan dari mereka. Nah, untuk foto, saya sarankan teman-teman kalau foto jangan ambil dari toko mana-mana, kamu bisa jepret sendiri, kamu bisa foto sendiri, kamu bisa edit sendiri. Yang penting hasilnya itu nggak kalah saing dengan kompetitor-kompetitormu. Nah, teman-teman perhatikan itu. Nah, kemudian yang kedua, dari judul. Nah, untuk judul ini teman-teman harus perhatikan juga. Kamu bisa contek judul dari kompetitormu tadi. Kamu boleh nyari ya, semisal kamu jualan kaos polos kayak gini, kamu bisa juga nyari nih judul nih, sekiranya jualannya sama, produknya sama, tapi judulnya teman-teman ambil, kamu bisa pakai juga. Nah, kenapa saya bisa sarankan teman-teman ambil dari kompetitor? Tentunya kompetitor yang penjualannya banyak ya. Misal mereka terjualnya paling laris di Tokopedia, terjualnya paling banyak di Tokopedia. Nah, itu judul-judul produknya kamu bisa pakai. Nah, kemudian untuk deskripsi teman-teman juga bisa ambil atau contek dari para kompetitormu. Jadi teman-teman saya sarankan nanti bisa diedit-edit juga biar jadi nggak sama plek ya. Jadi biar nggak benar-benar sama, dan tentunya ini bisa ada perbedaan juga. Nah, ketika teman-teman sudah lakukan itu semua dan pastikan untuk berat ya. Sekarang ini JNT, JNE, Si Cepat, Antaraja dan ekspedisi yang lainnya, setiap ada barang yang kita antar ke counter mereka, itu mereka akan timbang. Nah, ketika teman-teman semisal produkmu ini kan aslinya beratnya 200 gram. Kemudian teman-teman tulis di Tokopedia hanya 100 gram. Nah, ini bisa jadi nanti teman-teman barangnya itu mereka ekspedisi nggak mau ngirim. Jadi saya sarankan usahakan teman-teman timbang dulu barangnya. Ketika kamu udah packing barang, udah jadi, kamu timbang dulu. Sekiranya mungkin beratnya 250 gram, ya kamu bisa tulis di Tokopedia, diatur produknya itu ya 300 gram. Dan ini sangat perlu banget ya teman-teman lakukan untuk menghindari gagal kirim atau gagal diterima sama ekspedisi.
notifikasi. Dan ini benar-benar sangat beresiko banget. Biar video ini nggak begitu panjang, ya teman-teman silahkan kamu bisa subscribe dulu channel ini. Karena saya akan buatkan video lanjutan gimana caranya kita bisa dapatkan penjualan dari Tokopedia. Tentunya yang penting bisa dapatkan penjualan, dapatkan laku ya. Ketika jualan di Tokopedia cepat laku lah, intinya kayak gitu. Nanti saya akan buatkan video lanjutan. Tentu saja teman-teman yang sudah subscribe nanti akan dapatkan notifikasi. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga ilmu ini yang saya bagikan bisa bermanfaat juga. Dan pastinya jangan lupa subscribe biar saya lebih semangat lagi. Dan tentunya jangan lupa kamu bagikan juga video ini ke teman-teman yang sama-sama pejuang cuan dari rumah. Ya, semoga bermanfaat. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.